Yuk. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktu. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait praktik mengajar saya yang kemarin. Oke. Yang pertama, saya merasa kesulitan mengatur waktu saat menyampaikan materi. Kadang-kadang bagian penutup tidak sempat, terus kadang-kadang pembukaan saya kurang maksimal. Nah, itu sebaiknya bagaimana ya Bu? Itu hal yang sering terjadi ya, walaupun saya juga udah lama ngajar, terutama ini untuk para guru pemula juga ya seperti itulah. Jangankan yang pemula, yang senior aja masih seperti itu karena kita melihat kondisi anak-anak terutama ya, apalagi kalau kita ngajar kelas rendah ya. Diusahakanlah semakin kedepannya kita bisa dari pembelajaran kita bisa bisa belajar dari pengalaman kita untuk membuat perangkat pembelajarannya, untuk mengcover kita untuk bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Baik Ibu, saya juga merasa kurang aktif bertanya. Terkadang materi yang seharusnya saya bawakan begitu masuk kelas tidak sesuai. Itu bagaimana ya Ibu ya? Untuk anak-anak, Iya betul. Untuk anak-anak. Ya memang anak-anak seperti itu. Apalagi kalau kita menghadapi anak-anak yang masih di kelas rendah ya, kelas bawah. Kelas tinggi pun kayaknya saat ini anak-anak itu lebih gurunya yang berperan ya, gurunya berperan daripada anaknya. Kalau kita tidak bertanya pada anaknya kan diam aja. Tidak ada keaktifan. Kemudian kita sebagai guru, kita dulu yang harus membuka anak-anak ada pertanyaan ya, tapi kan nggak ada ide dari anak itu sendiri untuk bertanya kan. Solusinya gimana ya Bu supaya anak-anak itu lebih aktif gitu? Mungkin atau itu faktor dari rumah atau bagaimana ya Ibu? Yang mungkin ini ya, setelah kita memberikan materi ke anak-anak, kita lebih mendekatkan diri ke anak-anak untuk memancing ya. Setelah materi kita berikan, kita pancing dengan bahasa kita untuk anak itu bisa bertanya gitu loh. Jadi dari materi yang kita berikan pada anak-anak dikasih pancingan bahasa yang kok nanti kira-kira anak ini mau bertanya gitu. Ya, sepertinya seperti ini solusinya ya. Kita lebih mendekatkan diri pada anak-anak atau kita ajak berdiskusi sebentar, kemudian nanti anak kita kita ajukan untuk pertanyaan pada materi yang kita berikan. Lalu jika ada siswa yang terlalu aktif, misalnya setiap guru mengajukan suatu pertanyaan, hanya siswa itu saja yang aktif menjawab, itu bagaimana ya? Kira-kira baik nggak untuk yang lainnya, untuk teman-temannya sekelasnya yang lain? Jadi kayak nggak ada cemburu sosialnya gitu, kok itu terus gitu, kok si A terus gitu. Ya sebenarnya ya pengalaman juga seperti itu ya. Kalau ada anak satu yang pintar, anak yang aktif, biasanya ya hanya itu aja. Yang lainnya hanya sebagai pendengar yang baik. Ya mungkin untuk untuk biar sama rata anak-anak itu untuk bisa menjawab atau anak yang lain bisa bertanya ke kita, ya kita pakai pancingan itu tadi. Ya Pak, jangan hanya ini aja yang bertanya, jangan si A aja yang bertanya, si B yang bertanya. Coba tadi yang belum jelas yang mana, nanti kalau udah bisa jawab akan Ibu kasih apresiasi, kasih reward lah. Mungkin dengan seperti itu anak-anak akan terpancing untuk bertanya, mungkin ya. Saya pernah melihat Ibu mengelola kelas itu cukup tenang menghadapi siswa yang ribut. Apa waktu rahasianya kira-kira? Rahasianya kita sebenarnya hanya diam saja ya. Kita diemin aja, kita lihat di depan, kita lihat aja anak ini. Nanti lama-lama kalau anak itu melihat kita, kok gurunya diam, ada apa? Nanti yang ribut itu dia akan merasa dengan sendirinya, oh saya ribut, akhirnya anak-anak diam. Saya masih belum percaya diri. Kadang suka
belibet gitu, bahasanya di rumah kayak udah persiapan mau gini gitu, nyampe ke anak udah kayak tremor, grogi, panas dingin ya Bu ya, karena belum terbiasa. Suara saya juga kadang kayak kurang marem gitu. Itu gimana ya Bu sarannya ya? Kalau untuk untuk grogi, nggak percaya diri, mungkin kalau guru-guru masih awal-awal ya kebanyakan seperti itu ya. Karena merasa ilmu nanti yang diberikan sesuai enggak, anak-anak bisa nangkep enggak. Terus untuk suara ya kadang-kadang, aduh ini saya merasa nanti kira-kira anak-anak ini merasa gimana ya kan. Kita juga, waduh apalagi ngajarnya kok terlalu keras ya. Jangankan yang masih pemula, saya sudah lama saja kadang-kadang berpikiran seperti itu ketika sudah memberikan materi. Kok tadi sama anak saya terlalu kayak gini, kok suara saya tadi agak kasar dikit ya. Ya seperti itu kan biasa ya, namanya kita juga manusia, tingkat emosi kita kan ada ya. Saya akan coba. Apakah ada saran dari Ibu setelah melihat praktik mengajar saya kemarin tentang praktik kelas 1 SD kemarin, kira-kira menurut Ibu pendapatnya gimana? Ya secara umum sudah bagus ya, sudah menguasai materi, tapi yang perlu ditambah ya mungkin variasi untuk pembelajarannya ya, mungkin agar tidak monoton dan ya ini kita aja lah sebagai guru, sepintar-pintar kita sebagai guru, dan sesuaikan dengan bahan RPP ya, sesuaikan dengan modul ajar kita untuk memberikan materi ke anak. Untuk agar saya ini bisa bervariasi, lebih menarik lagi ke anak-anak, itu kira-kira saya harus nyari bahan materi yang lebih menarik lagi tuh, saran Ibu di mana ya Bu ya? Ya mungkin kan kita sudah ada modul ajar. Nah dari modul ajar itu kan biasanya ada sumber-sumber pembelajaran. Kalau kan kita sebagai guru kreatif sendiri kan kita buat model ajar. Misal kita mau memberikan anak itu materi tentang misal Pancasila kita mau materi yang sila-sila. Nah mungkin kita bisa menggambar bintang, kemudian ini dengan dengan gambar-gambar tersebut, kemudian anak-anak diberikan gambar tersebut untuk berdiskusi. Nah anak-anak akan lebih merasa senang dengan bahan ajar yang kita berikan untuk praktek anak-anak. Dia akan lebih senang, dia akan lebih cepat tanggap, ya kan? Mungkin itu salah satu kita untuk metode pembelajaran. Selain itu kan bisa saja anak dengan gambar belajar sendiri, kemudian kita bisa berdiskusi dengan membuat kelompok atau dengan simulasi, ya kan? Atau dengan kuis. Kan banyak metode belajar yang kita bisa senang. Kalau untuk cara penilaian di sekolah biasanya untuk kelas rendah itu kan namanya kelas rendah, kadang kalau kayak sendiri misalnya matematika lah, ada sebagian mungkin yang sudah bisa mandiri, ada sebagian yang memang harus dipancing dari cara baca soal, dari cara berhitung, itu kan tetap dibantu, belum bisa mandiri beberapa. Itu cara penilaian Ibu untuk di akhir itu bagaimana? Ya kita lihat dari kemampuan anak-anaknya. Kalau masih kelas rendah itu mungkin kita tahap penilaian itu masih kalau untuk 100, kalau yang pintar oke lah, yang sudah bisa semuanya kita kasih 100, betul semua 100. Tapi untuk yang belum mungkin masih bisa kita kasih 50 atau 60, tapi kan masih perlu banyak bimbingan. Sedangkan yang 100 ini aja mungkin kebetulan saja waktu itu dia bisa, karena kalau kelas rendah itu kita belum bisa anak ini pinter, yang 100 ini pinter semua, itu tidak harus kan. Dan yang tidak bisa ini belum bisa semua, itu juga tidak bisa dikategorikan gitu maksudnya. Ini nanti 100 terus kemungkinan yang 100 hari ini, kemungkinan besok bisa 80, besoknya bisa turun lagi.
disamain lagi yang seperti itu. Ya kan? Jadi penilaiannya tidak akan monoton, penilaiannya tetap akan selalu bervariasi. Ini kan saya juga ada praktik di kelas tinggi sekitar kelas 4 atau kelas 5. Nah kalau untuk kelas 4 atau kelas 5 itu kan sudah mulai punya jati dirinya sendiri ya Bu ya. Misalnya kita bilang kayak gini, mereka maunya gini ya, maunya gini gitu. Itu gimana ya Bu supaya anak-anak itu lebih mau mendengarkan kata kita, saran kita, karena mereka itu kan sepertinya sudah punya dunianya sendiri, sudah punya temannya sendiri di luar, punya pergaulannya sendiri gitu di luar. Gimana ya Bu ya? Ya salah satunya mungkin kita memberikan soal latihan ya. Jadi untuk biar anak itu tidak semaunya sendiri, jadi dia punya rasa tanggung jawab, diberikan tanggung jawab soal atau latihan dari gurunya ya. Jadi bisa dikasih soal, ini harus kamu kerjakan sendiri, kalau tidak selesai di sekolah mungkin bisa dikerjakan di rumah. Jadi anak-anak itu kan punya rasa tanggung jawab, oh iya saya punya tanggung jawab untuk mengerjakan PR ini loh dari Ibu Nia gitu. Seperti itu mungkin ya. Jadi istilahnya kita harus membangun rasa tanggung jawab itu dari hal kecil dulu iya, ya. Oke. Terima kasih Bu atas masukannya, sarannya. Saya akan mengevaluasi lagi perbaikan ke depannya untuk mengajar saya. Sama-sama, mungkin dari dari saya ada kekurangan, masih banyak kekurangan ya saya mohon ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Aku tulis